أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Allah Subhanahu wa taala, untuk acara berikutnya adalah pembacaan khatam Al-Quran dan tahlil yang insyaallah akan dipimpin oleh Mukarram Ustaz Haji Habibi Ahmad Habibi. Pada beliau kami persilakan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim lana wa liwalidina wa li ashabil huquqi alaina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ighfir lana min jami'il ma'asi wa dhunub. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah bil ikhlas wal qubul bi kulli sunnah hadrat Rasulullah alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa sahabati rasulillah wa mujtahidin wa awliya wa shuhada wa salihin wal malaikatu muqarrabin wa ila jami'i zanatina wa ala jami'il awliya wa sahbihi wa fur'ihim أن الله يعلى درجاتهم في الجنة بقدر فتباتهم ويضاعف أجرهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا بركاتهم وصالحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk pembacaan doa khutbah Quran dimohonkan pada Mukarram guru kami Ustaz Kiai Haji Masyhuri Qurtubi MA. Kepada beliau kami persilahkan. Inna al-ikhlas wal qabul wal ijabah wal maghfirah wal ni'mah التوبة والمحبة ونحو مصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. ولك الحمد اليوم ولا يا معبود. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وسلم. ورضي الله تعالى عن ساداتنا رسول الله اجمعين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله. Marilah sama-sama kita aminkan doa Birrul Walidain yang akan dipimpin oleh Mukarram Ustaz Haji Abdul Karim. Kepada beliau kami persilahkan. Selamat datang pada Mukarram Ustaz Kiai Haji Profesor Han, Mukarram Ustaz Haji Abdul Latif, Mukarram Ustaz Kiai Ghazali Musannif yang ada di luar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk aja selanjutnya mari sama-sama kita ikuti pembacaan Maulid Nabi yang akan disampaikan oleh Mukarram Ustaz Haji Sahlan Al-Banjari. Kepada sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad الفاتح الخاتم المقرب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. على
مكور الليالي والأيام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه السادة الأعلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام. أما بعد، حضرة المكرمون أصحاب الفضيلة, para alim ulama, para kiai, para asatidah, para guru, para tokoh masyarakat, para alim ulama, wabil khusus sahibul bait, sahibul hajat yang malam hari ini mengundang kita dengan penuh keberkahan dan kecintaan, keluarga besar guru kita Al-Ustadz Haji Ahmad Zahruddin, dan juga keluarga besar beliau, termasuk yang saya muliakan Akhina Al-Karim, Akhina Al-Aziz Kiai Haji Lutfi Al-Ansari, dan seluruh para alim ulama yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Wabil khusus yang kita muliakan, yang kita cintai, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mashkuri Qurtubi, Bapak Kiai Haji Nur Khalis Sulhan, dan para alim ulama yang hadir di sini, yang mohon maaf karena keterbatasan waktu dan tempat, dan beberapa nama yang tidak kami sebutkan. Tentunya harapan kami, mudah-mudahan para guru, para alim ulama, para kiai akan terus disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dicurahkan keberkahan kepada beliau-beliau semua, dan tentunya kita para murid insya Allah akan terus beristiqamah mengikuti jejak langkah perjuangan guru-guru kita, mengambil faidah-faidah ilmu-ilmu yang beliau sampaikan kepada kita di majlis-majlis beliau. Amin ya rabbal alamin. Barangkali kalau disebut layak disebut tausiah ini, barangkali kalau dalam urutan makanan cuma cuci mulut doang. Karena kalau cuci mulut biasanya kagak lebih banyak dari makanan inti. Di dalam haul ini memperingati almarhumah al-maghfur laha Ibu Hajah Siti Hasanah, ibunda dari guru kita Kiai Haji Lutfi Al-Ansari. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, Allah berikan surah kebahagiaan pada ahli warisnya, pada putra-putri, cucu-cucunya, keturunan dan keluarga besarnya, agar jadikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini sebagai penutup saja, barangkali majlis ini bukan hanya sekedar mengingatkan kita tentang sosok yang kita haulkan, yang paling mudah, yang seharusnya kita hadirkan ketika kita diundang haul ataupun majlis-majlis lainnya yang dikaitkan dengan orang-orang yang sudah wafat. Yang paling utama dan paling pertama adalah mengingatkan tentang satu kata, yaitu kematian. Sayyidina Rasulullah SAW pernah mengingatkan dalam hadis yang masyhur. Beliau mengatakan, aktsiru min dzikri hadzihi lazzat. Perbanyaklah, sering-seringlah mengingat satu hal yang bisa menghancurkan kelezatan dunia ini. Orang kalau sudah pandai mengingatkan kematian pada dirinya, itu bisa menjadi rem yang paling cesplong. Orang lagi enak-enaknya korupsi, ingat mati, diharapkan bisa berhenti. Ya meskipun juga banyak orang yang kadang duduk di majelis kematian, tahlilan duduk khusyuk, pemimpin tahlil, pimpinan tahlil lagi mimpin la ilaha illallah, la ilaha illallah, Candy Crush-nya jalan, main game jalan, tahlilan jalan nih, gamenya masih jalan. Banyak nggak kalau gitu? Ada nggak begitu? Ada yang nyawat yang belakang gitu. Kalau duduk di depan sama kiai nggak berani bilang handphone. Main game apa lagi? Oleh karenanya, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, majlis-majlis seperti ini selain kita mengingat almarhumin, almarhumat yang kita haulkan, yang kita ingat jasanya ketika mereka masih hidup, bahkan kebaikan beliau setelah wafat, yang paling pertama kita berikan kepada diri kita adalah bagaimana kita mempersiapkan hari yang akan datang secara pasti menghampiri diri kita. Al-Imam Al-Hasanul Basri dalam riwayatnya ketika beliau bertakziah,
ketika seorang Al-Farazdaq ini penyair yang sangat terkenal dulu. Al-Farazdaq ini ditinggal wafat oleh istrinya. Ketika beliau melihat bagaimana dahsyatnya kematian itu dan kemudian mengantarkan Farazdaq ketika menguburkan istrinya, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri tidak sanggup. Kepalanya tertunduk, air matanya tidak pernah berhenti. Sampai kemudian ketika beliau pulang, setelah memakamkan istri daripada Al-Farazdaq ini, keluarganya melihat wajahnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berbeda. Tidak sama dengan wajah ketika beliau meninggalkan rumahnya. Saking dahsyatnya. Kalau kita kadang nguburin orang masih bercanda di kuburan. Ketika kita datang ke pemakaman, kita masih sempat ngobrol, gosip, ketemu teman lama. Sempat-sempatnya lagi hutang di kuburan. Mungkin perbuatan-perbuatan dosa kita ketika mengantarkan orang-orang yang sudah wafat. Oleh karenanya keseriusan kita dalam kehidupan ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, kembali kepada aksiru min zikri hadhil lazzat. Kalau bukan kematian yang mengingatkan kita, lantas dengan apa lagi kita akan diingatkan? Kalau bukan dengan akhirnya kehidupan kita di dunia, lantas dengan apa lagi kita diingatkan? Yang lagi enak-enaknya korupsi, yang lagi enak-enaknya main perempuan, yang lagi enak-enaknya ngebegal, yang lagi enak-enaknya narkoba, yang lagi enak-enaknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas dengan apa lagi kita akan berhenti dari segala bentuk kesalahan-kesalahan ini? Oleh karenanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri sepulang dari rumah Al-Farazdaq itu beliau selalu mengatakan, "Madza a'dadta li nafsika li mithli hadzal yaumi ya Al-Hasan?" Apa yang engkau persiapkan untuk hari seperti ini wahai Al-Hasan Al-Basri? Oleh karenanya ma'asyiral hadirin wal hadirat, ketika kita pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sering mengenal ada sebuah hadis yang sangat masyhur dan ini sering kita ulang-ulang, bahkan kita hafal. Ketika Sayyidina Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas." Dan ini hadis masyhur dengan riwayat yang berbagai macam, riwayat yang luas sekali. Dan kita lupa bahwasanya ketika kita hidup di dunia ini ada satu warisan yang tidak akan pernah hilang. Dan bisa jadi warisan itu yang lebih panjang daripada harta benda kita lainnya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Amaka ilmun yuntafa'u bihi," ilmu yang bermanfaat. Kemudian shadaqatun jariyah, dan yang ketiga waladun salihun yad'ulah. Dari ketiga ini, warisan yang paling besar ini adalah keluarga. Ketika Allah berikan kemuliaan kita dengan memiliki keturunan, maka keturunan itulah yang harusnya menjadi investasi terbesar kita. Kita lupa, barangkali kita sibuk dengan dunia wakaf kita. Kita ngewakafin tanah ini dan itu, bagus. Kita memberikan pesantren A, B, C dan sebagainya. Kita membesarkan panti asuhan, kita membesarkan masjid dan musola kita, betul. Tetapi ada ahli waris yang dimana anak-anak kita itulah yang justru akan menjadi warisan terbesar kita. Oleh karenanya ketika Sayyidina Khidir alaihissalam dalam kisahnya, dan ini sering saya sebutkan di berbagai majelis, di antaranya adalah ketika beliau menolong seorang anak yatim yang ketika diketemukan temboknya itu hampir rubuh, hampir jatuh, hampir rusak. Fawajada minhuma jiraran yuridu an yanqadda fa'aqama. Ini tembok mau hancur. Kemudian ketika Nabi Khidir berupaya untuk membangunnya, dan Nabi Musa sebagai muridnya protes. Udah keluar dari sebuah kampung yang kena dengan kampung yang sangat pelit. Dikatakan dalam riwayat Al-Qurtubi, ketika beliau mampir di kampung itu, jangankan buat makan dan minum, gak ada yang ngasih. Diketok pintunya, ditolak, minta makan, gak ada yang ngasih. Bahkan dalam riwayat dikatakan ngadem aja, numpang duduk aja supaya gak kena panas, diusir, saking pelitnya. Tetapi di ujung kampung ketemu dengan satu tembok yang mau rubuh. Yuridu an yanqadda fa'aqama. Muridnya sedikit rada protes. Nabiullah Musa alaihissalam mengatakan, qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Kalau engkau berkenan, mintalah. Siapa yang ngerjain? Kalau kita ngerjain proyek ini, siapa yang bayar? Ini kan butuh dana juga nih. Kata Nabiullah Khidir alaihissalam, ini perbedaan hadza firaqu baini wa bainik. Ini bedanya antara diriku dengan dirimu. Pada akhirnya apa? Nabiullah Khidir mengatakan, akhirnya dibangun itu bangunan, temboknya dibenerin, direnovasi. Pada akhirnya kemudian setelah dari selesai perjalanan rihlah ta'limiyah, rihlah tarbawiyah, perjalanan pendidikan yang diminta oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Nabi Khidir, Nabiullah Khidir alaihissalam di akhir mengatakan, fa'ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah.
Nabi Khidir kemudian baru menjelaskan. Dan guru kadang suka ngadepin murid-murid yang bawel, nanya doang rajin, beli kitab kagak. Ada murid begini modelnya, tapi insya Allah bukan di Cipta Utara, insya Allah. Bukan insya Allah. Ada yang model begitu, banyak nanya. Sampai kemudian selesai dari perjalanan ini, Nabiullah Khidir mengatakan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma. Itu tembok udah mau rubuh, di bawahnya ada harta peninggalan, ingat nih. Ternyata bagaimana kita memikirkan nasib anak-anak kita di kemudian hari, yang paling utama adalah menjadikan diri kita orang yang soleh terlebih dahulu. Apapun latar belakang kita, apapun dosa yang pernah kita berbuat, mulai hari ini kita perbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana abuhuma shalihah, kata Nabi Khidir alaihi salam. Dan ini tembok peninggalan ayah. Dalam riwayat yang para mufassir menyebutkan bukan ayah langsung, ayah yang ke-6 ke-7. Jadi kesolehan orang tua itu bisa menjadi investasi yang turun-temurun yang dirasakan oleh putra-putri kita kelak nanti. Sekarang orang tua zaman sekarang boleh dia bikin asuransi pendidikan, asuransi pernikahan, asuransi kecelakaan, asuransi perumahan, silahkan. Memperlebar tanah, memperbanyak aset, memperbaiki rumah kita, mencari lembaga pendidikan yang terbaik, termahal, silahkan. Tetapi yang perlu kita ingat bahwasanya seujung-ujungnya cita-cita seorang orang tua pasti hanya mengharapkan anaknya menjadi putra-putri yang soleh dan soleh. Kadang orang tua lupa kalau cita-citanya itu ketika di akhir nanti dia ingin menjadi orang tua yang bahagia. Tetapi kadang dalam masa pendidikan anaknya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak yang dilahirkan enggak ada yang pakai fitrah, semuanya fitrah. Tetapi yang menjadikan anak-anak kita pada hari ini adalah anak yang brengsek itu karena orang tuanya. Anak-anak kita yang su'ul adab hari ini karena orang tuanya. Anak-anak kita yang hari ini lebih pandai memainkan gamesnya ketika khutbah bergaung di sholat Jumat. Saya pernah suatu waktu terlambat. Kebetulan lagi nggak ada jalur khutbah, keluar dari tol langsung sholat Jumat jam 12 kurang seperempat, masuk sholat ke masjid. Saya tidak sebutkan masjidnya, nggak jauh dari sini. Kita sholat, masuk masjid, khatib belum naik. Karena udah jam 12 kurang seperempat, masjid udah penuh. Saya sholat di soft yang rada belakang, mungkin 5 soft dari belakang. Barangkali ini nasihat buat al-fakir pribadi yang biasa kadang diri di atas mimbar ketika berkhutbah. Ternyata ada umat kita ketika kita naik atas mimbar menggaungkan usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun, di belakang sana ada 3 pelajar SMA dengan asiknya melingkar dengan handphonenya mabar Mobile Legend. Khotibnya lagi naik mimbar usikum wa nafsi bittaqwallah. Sebelah kiri saya, sebelah kanan lagi selain ceritanya Netflix dengan headset yang lengkap kanan kiri, sementara khotib di luar sana, di depan sana mulai berkoar-koar mengatakan usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Oleh karenanya ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tantangan kita pada zaman ini adalah bagaimana ketika kita mempersiapkan investasi terbesar kita betul. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Kita perlu khawatir memang anak kita supaya jangan ditinggalkan dalam kondisi kefakiran, betul. Kita tidak ingin meninggalkan putra-putri kita dalam kondisi kebutuhan, betul. Tetapi itu semua bermula dari kondisi orang tua. Yang bagaimana anak-anak yang cinta pada ulama akan lahir dari orang tua yang juga cinta pada ulama. Bagaimana mungkin kita mengharapkan anak kita cinta kepada ulama kalau kita sendiri sebagai orang tua tidak pernah datang ke rumah ulama? Bagaimana kita mengharapkan kalau anak-anak kita pintar membaca Al-Quran, tapi kalau kita lebih semangat menyekolahkan anak kita sekolah piano daripada TPA? Giliran TPA bulanan 50 sebulan diprotes. Berapa bayaran TPA? Gocap. Mahal banget gocap. Realistis nih ustazah nih. Ustaz, mahal banget gocap satu murid yang ngaji 40. Dikali Pak, dihitung tuh Ustaz. Ustaz zaman sekarang kan pada kata Kiai Karim serba salah. Beliau naik motor Supra butut, diomongin. Ya, motornya jelek banget. Beli kayak amplop mulu, nerima disimpan kemana tuh amplop? Giliran Kiai keluar pakai motor ADV baru. Belum beli NMAX Turbo tuh.
Udah habis diomongin. Kiai nggak ada zuhud-zuhudnya, beli motor bagus banget. Ini serba salah, jadi guru serba salah. Pakai baju compang camping dikata kagak perhatian sama penampilan, giliran pakai sarung bagus dikomentari, ya sarung mahal banget, 1 juta tuh, gue tahu tuh 100 juta tuh, ya yang mahal tuh, ditaker, guru kita ditaker. Allahu Akbar. Oleh karenanya ini tadi, ma'asyiral hadirin wal hadirat, kita itu adalah anak kita dan anak kita itu adalah kita. Oleh karenanya kalau sekarang di Indonesia, wabil khusus di daerah Kebayoran Baru, sekarang masih banyak alim ulama kita, guru-guru kita yang masih sabar datang ke majelis-majelis kita. Kadang datang nih pas rombongan ngaji, datang cuma 10 butir. 10 butir, bawa kitab semua. Yang 5 tidur, yang 5 melek. Itu juga gak paham. Kiainya udah buka kitabul buyut, dia masih megang kitabul sholat. Nanya sampai jam 7, baru ketemu. Halaman berapa ya? Halaman 30, lah gue halaman 12. Salah. Kiai udah nutup aja. Wallahu a'lam bishawab, Allah manfa'ana bima 'allamtana wa 'allimna. Berubah. Kita para ulama ini ketika menghadiri majelis ilmu, kita lihat guru-guru kita, Masya Allah, ada yang datang mungkin dengan sisa-sisa tenaganya, datang mengharapkan bisa bertemu dengan umat, bukan apa-apa. Tapi kalau umatnya kadang datang ke pengajian aja luar biasa. Kalau nggak ada waktu sisa nggak datang. Seakan-akan majelis itu adalah waktu-waktu yang sisa. Guru-guru kita datang bukan untuk waktu yang sisa, mereka datang dengan sepenuh hati. Harapannya adalah apa? Mudah-mudahan para orang tua yang soleh di majelis ilmunya juga memiliki anak yang soleh. Caranya gimana? Ajak anaknya. Saya termasuk, saya yakini sepenuh hati 100%, 1000%. Saya termasuk orang yang mendapatkan keberkahan dari majelisnya Kiai Haji Abdul Hamid Abdul Halim Ad-Daly. Allah yarham, ketika kita dulu masih kecil, masih pipik, masih berkecil gitu kayak ayam pipik itu kalau pinjam udah mati. Masih kecil dipaksa malam Jumat ikut hizib. Ngantuk, paginya habis main burung dara tuh ngeplekin. Lepasin pondok indah balik. Malam Jumat kita enteng juga, meskipun kita udah baru baca hizib tuh, baru baca yasin, udah nyender aja, pules. Bangun-bangun pas lumayan kebuli keluar. Makanya badannya begini. Luar biasa. Ini berkah. Kalau kita sekarang sudah milah-milih, kadang kita nggak mau tahu akhlak anak kita di luar majelis taklim, kita barangkali menjadi orang yang dipuji di majelis taklim. Guru kita cinta sama kita, tetapi guru kita tidak tahu bagaimana kondisi rumah tangga kita. Ini perlunya menghadirkan ilmu dalam rumah tangga kita, menghadirkan ulama pada rumah tangga kita, menghadirkan anak-anak kita ke rumah ulama. Makanya kalau kita lagi sowan ke rumah kiai, ke rumah guru, ajak. Saya paling senang kalau ada tamu bawa anak kecil, kita siapin tuh coklat-coklat khusus buat anak-anak, permen-permen makanan buat anak kecil. Kenapa? Supaya tahbib, ada penanaman rasa cinta kepada anak-anak kita dari usia dini. Dulu orang tua kami selalu membawa ke rumah Kiai Ali, ke rumah Lisi, ke rumah Kiai Abdul Hamid Abdul Halim, ke rumah Kiai Sidi Fauzi, ke rumah banyak alim ulama, memperkenalkan supaya mentahbib, supaya dari kecil bukan suatu hal yang aneh. Anak zaman sekarang datang ke rumah ulama, dia kira itu orang biasa. Dia duduk aja di rumahnya, fotonya banyak, siapa? Dia kagak tahu tuh ada Habib Ali, situ ada Habib Al-Habsyi, banyak para alim ulama, dia tidak pernah kenal tentang itu. Kemudian ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan keturunan kita keturunan yang saleh dan saleh. Mudah-mudahan zuriyah kita zuriyah salihah, zuriyah thayyibah yang akan memberikan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir ma'asyiral hadirin wal hadirat. Kalau berbicara dengan kematian, kita semua tidak akan pernah tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Persoalan ini kita tidak akan pernah ditanya karena apa kita meninggal. Tidak ada nanti di akhirat Allah kumpulkan nih semua kaum muslimin yang meninggalnya gara-gara kanker sebelah kanan, hipertensi sebelah kiri, serangan jantung, asam urat, bisa kagak ada sudah. Allah tidak akan pernah mempertanyakan sebab kematian kita, tetapi yang Allah akan pertanyakan bagaimana kita meninggal, bagaimana kita terakhir menutup usia kita. Oleh karenanya ada sebuah kisah, barangkali ini sebuah kisah yang pendek dan sangat memberikan pelajaran bagi saya pribadi dan mudah-mudahan bisa kita ambil faedah. Ada sebuah kisah di Arab Saudi. Ini saya bisa dengar sudah lama. Ada seorang pemuda, anak baru selesai kuliah, Allah berikan kesolehan. Ketika beliau selesai kuliah, kembali ke kampungnya di salah satu ibu kota di Riyadh. Ini anak muda dengan ketulusan hatinya, mungkin karena hatinya tulus, bersih, soleh,
Suatu waktu ketika dia baru nyemplung di masyarakat, Allah kirimkan sebuah mimpi pada satu malam. Dan mimpi ini dia dipertemukan dengan salah seorang yang dimana di kampung tersebut, ini orang terkenal gak pernah sholat. Ini orang gak pernah sholat, terkenal. Dan ini orang juga, anak muda ini tahu sebelum dia berangkat kuliah, lulus kuliah pun ini orang masih kondisi begitu. Ini pelajaran, salah satu di antara pelajaran dari kisah ini, bahwasanya jangan pernah meremehkan sedikit pun doa yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita akan menutup usia kita dalam kondisi husnul khatimah. Hari pertama, malam pertama dia mimpi, dan itu mungkin dia juga nggak merasa surprise, dia nggak merasa kaget. Biasa aja, yang saya temuin juga orang ahli maksiat nggak sholat. Tapi yang luar biasa, malam kedua datang lagi itu mimpi, dan mimpinya lebih jelas lagi. Dan orang yang datang di mimpi itu mengatakan, datangi si fulan dan ajaklah dia berumrah. Hari kedua dia masih rada-rada cuek, tetapi hatinya sudah mulai bergetar. Sampai datang satu malam ketiga, itu mimpi jelas, dengan begitu jelas menyebut itu orang dan menyuruh pemuda ini untuk datang ke rumahnya dan mengajak untuk berumrah. Anak muda ini bangun tidur di hari yang ketiga ini bingung, gimana caranya saya mengajak umrah, dia aja nggak pernah kelihatan di masjid. Dan itu sudah dikonfirmasi, satu kampung tuh, satu RT mengatakan itu orang nggak sholat. Bahkan istrinya sendiri mengatakan suaminya tidak sholat. Artinya apa? Ini orang fasik. Tetapi akhirnya ini anak muda pergi ke rumah salah seorang syekh Mu'abbirun Ahlam, orang yang biasa menafsirkan mimpi. Tanya, syekh, saya bertemu dengan fulan di alam mimpi saya, dan kemudian mengatakan untuk mendatangi si fulan yang tidak pernah sholat, tetapi perintahnya supaya saya mengajak beliau untuk pergi umroh. Ini kira-kira apa maksudnya? Kata nih yang penafsir mimpi mengatakan, la'allah khair, insya Allah baik. Sekarang nanti lakukan aja tuh mimpi. Kalau 3 hari mimpi datang berturut itu, insya Allah kagak main-main. Singkat cerita, itu hari dia datang ke rumah tuh orang. Ketika dia datang itu rumah, dia ketok pintu, dia bersalaman, minta izin untuk duduk. Boleh nggak saya ngobrol? Boleh. Katanya, ada apa? Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada pesan, nggak ada apa, tiba-tiba datang ke rumah saya. Wahai pamanku, saya minta izin, saya mau ngajak ente untuk pergi umroh. Ini orang ahli fasik kaget, Pak. Kata dia, gimana caranya mau umroh? Orang sholat aja saya lupa. Ini kejadian di Arab Saudi, Pak. Bukan di Cipete Utara, bukan di Kebayoran Baru, bukan di ujung Cakung. Ini Arab Saudi. Yang mungkin jarak pergi dari tanah rumah dia ke rumah tanah ke tanah suci mungkin cuma 1000 meter, cuma 1000 kilometer doang. 10 jam nyampe. Nggak pakai pergi umroh, pakai travel A, travel B. Tetapi memang ada satu kisah, ini pelajaran buat kita. Katanya orang yang diajak umroh nggak pernah sholat, mengatakan, gimana caranya saya mau umroh? Sholat aja saya nggak tahu. Katanya muda, saya ajarin ente sholat. Jangankan sholat, wudhu aja saya lupa gerakannya kayak gimana. Berarti saking lamanya dia orang kagak pernah sholat. Kata anak muda, tenang. Ente punya wudhu saya ajarin, sholat ente saya ajarin, umrohnya saya bimbing. Berangkatlah. Hari pertama dia bimbing. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia belajar lagi caranya berwudhu. Dia coba lagi caranya sholat. Kemudian berangkatlah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Ini orang anak muda neraktir umroh. Orang yang dicap ahli maksiat di kampung halaman ini. Ini satu kampung geger, Pak, ngomongin, waduh, ini orang berani banget nih. Orang kagak pernah sholat seumur umur aja umroh. Kira-kira siapa nih Cipete Utara yang mau diumrohin? Kita cari dulu orang yang paling brengsek nih. Diangkat derajatnya oleh Allah, pergi ke tanah suci. Hari pertama mereka sampai di tanah suci, mereka berumroh, selesai tawaf, selesai sa'i, bertahallul. Malam kedua ketika menginap di tanah suci, ini orang yang tadinya ahli maksiat tiba-tiba mengatakan kepada anak muda yang mengantarkannya umroh, wahai anak muda, saya minta izin, boleh nggak saya pergi ke Masjidil Haram sendirian? Boleh. Pergi ke Masjidil Haram sendirian. Ketika akhirnya ini beliau orang tua nih yang sudah lama tidak sholat, akhirnya bertobat. Baru 1 hari, 2 hari dia menunaikan ibadah kepada Allah. Setelah sekian lama keningnya tidak pernah sujud kepada Allah, kembali dia ke tanah suci. Kemudian itu hari, itu pagi dia izin kepada anak muda, minta izin pengen pergi ke Ka'bah untuk melakukan tawaf sunnah. Pagi sudah berlalu, datang waktu zuhur dia gagal pulang. Kata anak muda, mungkin dia masih betah di sana kali. Terus ditungguin zuhur, pulang asar lagi, sampai datang maghrib kagak balik-balik. Orang kagak makan apa gimana? Nomor teleponnya ditelepon gak diangkat-angkat, handphonenya ditelepon gak diangkat-angkat. Akhirnya apa? Dia cari ke Masjidil Haram. Sampai kemudian dia melapor ke polisi, dia tanyakan, saya kehilangan teman saya.
Siapa namanya? Namanya Fulan bin Fulan bin Fulan. Orangnya kayak gimana? Orangnya kayak gini. Kata polisi, oh ini tadi orang yang meninggal di makam Ibrahim dalam kondisi bersujud. Sekarang jenazahnya udah di rumah sakit, nungguin sampai sekarang keluarganya nggak ada yang tahu. Ini anak muda ngulang lagi. Sebentar, ente ulang lagi tadi penjelasan gimana? Oh itu tadi orang, teman ente itu yang tadi pagi meninggal dalam kondisi bersujud di samping makam Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, ini anak muda tidak ada sedikit pun rasa sedih. Yang justru dihadirkan di kepalanya adalah pertanyaan besar. Gimana caranya ini orang bisa meninggal dalam kondisi bersujud di depan makam ya? Diurus jenazahnya. Dia telepon istri dan keluarganya di Riyadh. Dia telepon, ini gimana jenazah? Mau dibawa pulang atau gimana? Kalau mau dibawa pulang hubungin PDSK dulu, soalnya perlu dibawa dulu. Ustaz Basit. Ternyata keluarga mengatakan dia kuburin aja di sana. Mumpung meninggal di tanah suci, kuburin di Ma'la dan lain sebagainya. Tetapi yang bergelayut di kepala sang pemuda ini bertanya, apa gerangan ini? Rahasianya orang baru kenal dengan Allah, baru kembali kepada Allah 2 hari. Kemudian Allah tuliskan husnul khatimah, sebaik-baiknya husnul khatimah. Meninggal dalam kondisi bersujud di pelataran Al-Ka'batul Musyarrafah. Setelah dimakamkan, ditunaikan haknya jenazah, dia kembali ke ibu kota Riyadh, dia bertemu dengan keluarganya almarhum. Saya nggak sabar nunggu besok, apa kira-kira rahasia? Ada apa gerangan? Istrinya mengatakan dengan penuh gembira, air matanya bercucuran gembira, mengatakan, suamiku ini adalah orang yang hatinya paling bersih. Saya tahu kekurangan dia cuma satu, dia tidak melaksanakan sholat. Tetapi yang saya pernah dengar dan yang saya pernah lihat dan saya pernah saksikan, suami saya ini selalu memperhatikan seorang janda tua di samping rumah yang usianya sudah renta dan tidak punya saudara. Dan suami saya itu tanpa izin dan tidak bertanya kepada saya, memotong setengah gajinya untuk kehidupan wanita janda tua tersebut tanpa meminta imbalan apapun. Dan ketika kami suatu saat datang ke rumah ibu itu, ibunya sudah tua, matanya buta, tidak ada keluarga, yang ngepelin dia, yang nyiapin makanannya dia, yang beliin kebutuhan rumah tangganya dia, yang bayarin listriknya dia. Seakan-akan dia anaknya, dan tidak pernah kami meninggalkan nenek tua itu di rumahnya, kecuali dia mengatakan kepada kami, Allahumma ahsin aqibatak. Mudah-mudahan engkau diberikan husnul khatimah. Dan ini doa rupanya doa yang dahsyatnya luar biasa. Barangkali kalau kita merasa diri kita adalah orang-orang yang selalu tertolak doa-doa kita, barangkali istighfar kita masih butuh diistighfarin. Istighfar kita masih butuh diistighfarin. Barangkali ada kalanya kita cantolkan amal-amal soleh kita pada diri orang-orang lain, yang barangkali kita permudah urusannya, barangkali kita bantu hajat-hajatnya, barangkali yang kita gembirakan hati-hatinya. Mudah-mudahan dengan rahasia-rahasia amal soleh itu, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, bahwasanya di antara asbab mendapatkan husnul khatimah itu dengan banyaknya amalan-amalan rahasia. Al-Imam Ali Zainal Abidin ketika wafat itu tidak diketahui amalan soleh. Bahkan istrinya baru tahu ketika jenazahnya dimandikan kalau pundak beliau ini cengkok, saudara. Pundaknya kanan kiri cengkok. Ketika dimandikan oleh istri bingung, ini kok pundak cengkok, kenapa? Sementara istri adalah orang paling dekat, tetapi dia tidak tahu kenapa sebab cengkoknya pundak Al-Imam Ali Zainal Abidin. Setelah dimakamkan beliau, radhiyallahu taala anhu, dia bertanya kepada salah satu pembantunya, seorang laki-laki, kira-kira gerangan apa kisahnya? Ini pundak Al-Imam Ali Zainal Abidin cengkok. Kata beliau, wahai tuanku, beliau ini semasa hidupnya ketika malam hari sudah senyap, bahkan ahli keluarganya pun sudah senyap, beliau keluar seorang diri dan diriku untuk mengeluarkan tepung-tepung dan terigu-terigu yang beliau bagikan kepada para du'afa di depan pintu-pintu rumahnya. Dan aku pun yang selama ini membantu beliau tidak diperkenankan untuk mengangkat tepung-tepung itu. Ketika beliau mengatakan fa'amma hadzali, adapun ini, yang giliran ini bukan giliran ente yang angkat, tapi ini giliran saya. Supaya apa? Supaya saya nanti yang akan mengangkat pahalanya ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sehari-harinya beliau di pagi hari yang bantuin pembantunya, kalau mengangkat apa-apa yang bawain pembantunya. Tapi giliran malam itu, setiap malam beliau berkeliling ke rumah para du'afa, para orang-orang miskin, beliaulah yang mengangkat sendiri dengan harapan
bahwasanya amalan itulah yang akan beliau bawa sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dzurriyyah kita, keturunan kita keturunan yang soleh dan solehah, keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah turunkan keberkahan kepada keluarga almarhumah, para keluarga sahibatul haul pada malam hari ini. Mudah-mudahan jadikan semua keturunan yang soleh dan solehah, dan kita para hadirin, para hadirat, para alim ulama, guru-guru kita karena senantiasa sabar menuntun kita, mengajarkan kita, mengingatkan kita, menasihati kita. Mudah-mudahan beliau semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan diberikan husnul khatimah. Husnul khatimah yang menutup umur kita dengan kebaikan yang akan mendekatkan diri kita kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kekurangan datangnya dari saya pribadi. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.